Oke, paling pagi berapa? Jam berapa? Jam 7. Jam 7 itu hari Sabtu ya. Sabtu lagi. Weekend jam 7. Dan dosennya adalah dosen terrajin yang datang jam 6:30 maupun badai pun beliau datang. Hujan, dosennya udah di dalam kelas, kita belum sampai. Ini mana mahasiswanya? Dan ya ampun Bapak, sampean keren. Jadi big no untuk teman sekelas. No. Big yes untuk Dosen muda. ya Allah, maaf ya. Anak the box sekali ya. Saya cukup kaget. Ya. Kembali lagi di podcast Harian Surya dan Tribun Jatim Network. Cakap sana, cakap sini. Cukup rame ya teman-teman. Sekarang itu di studio Tribun Jatim Network ada kedatangan tamu spesial yang banyak sekali jumlahnya. Coba di sebelah sana, pojok sana, mana suaranya? Netizennya banyak. Banyak ya di sudut kuning. Baik. Dan sekarang juga kita akan ngobrol-ngobrol tentang dunia perkuliahan. Oh ya, sebelumnya adalah kedatangan ini dari teman-teman mahasiswa dari IAIN Madura. Selamat datang. Terima kasih. Iya, dan untuk sekarang saya ini berkesempatan buat podcast nih untuk bersama dua perwakilan ya untuk mahasiswa IAIN Madura. Di sini ada Mbak Dia dan Mbak Heni. Selamat datang. Bagaimana nih sebelumnya perjalanan ke sini tadi? Sebenarnya tadi sempat deg-degan takut hujan kan, karena sekarang cuacanya juga lagi marak-maraknya hujan. Jadi semoga gak hujan, ternyata pas sampai sini alhamdulillah gak hujan. Alhamdulillah ya, terang benerang ya. Lebih ke panas sebenarnya. Mendukung Langitnya mendukung. Iya. Sebelumnya ini berarti masih kuliah aktif ya? Iya. Semester 3. Semester 3, sama semester 3. Oke. So far itu seperti apa sih kehidupan perkuliahan ini? Kan aku sudah cukup lama ya tidak kuliah. Maaf sebelumnya. Itu untuk di zaman yang sekarang ini kan sudah full offline ya, sudah tidak ada online dan lain-lain. Itu seperti apa kehidupan kuliah di zaman sekarang tuh? Mostly kayak biasanya sih, kayak misalkan ada dosen yang ya bisa diajak have fun bareng di kelas. Sometimes ada juga dosen yang kayak wah ini dosen gak bisa buat diajak bercanda gitu. Jadi ya scary gitu. Oke, killer ya. Kayaknya itu pasti ada deh di setiap kampus. Tapi kalau saya sendiri tuh kalau di dunia perkuliahan tuh benar-benar kayak kita berdiri sendiri. Kan kalau misalkan di SMP, SMA kayak kemana-mana masih teman, mana teman. Kalau udah kuliah tuh kayak sendiri-sendiri udah kemana aja deh, nggak ada kayak circle-circlean lagi. Oke. Nah kalau ini dari jurusan apa sebelumnya, sorry? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. What's the most fun part dari jurusan kalian? Menurut kalian? Menurut saya sih ya, most fun fact-nya dari jurusan Bahasa Indonesia kita mungkin orang lain berpikir jurusan Bahasa Indonesia akan belajar puisi, drama, kayak juga pantun. Tapi setelah dimasukin nggak juga, malah banyak ilmu-ilmu baru yang sebelumnya kita nggak dapetin. Jadi kayak ada mata kuliah jurnalistik, kita juga belajar kayak cara reproduksi berita, terus kayak ada mata kuliah fonologi, bagaimana cara kita menghasilkan bunyi gitu. Fonologi. Jadi linguistik ya. Ini bahkan aku baru dengar nih, mohon maaf sebelumnya. Tapi yang terpenting biasanya anak-anak bahasa Indo ini berisi anak-anak yang tidak pengen ketemu matematika, yang nggak pengen ketemu bahasa Arab. Itu pilihan terakhir. Tapi beneran nggak ada emang matematika? Nggak ada. Cuman pas semester 1 kita masih mata kuliah umum. Jadi ada agamanya gitu. Ada bahasa statistik Arab pun nggak ada? Nggak ada. Tidak ada. Gokil. Karena dulu aku kan kuliah di komunikasi. Mikirnya juga kayak gitu. Mikir aku nggak mau lah hitung-hitungan kan. Ada statistik. Tiba-tiba ada. Ulang 2 kali udah cukup. Jadi kalau teman-teman yang nggak mau ketemu matematika, masuk bahasa Indonesia. Indonesia. Udah sangat aman ya. Tidak ada aman, terjamin. Gitu tadi. Oke. Nah kalau ngomongin kuliah ya itu tuh, aku pribadi juga itu paling oke lah, paling berkesan, banyak sekali dari segi link pertemanan, kemudian ada love life, ya gitu kan pasti tidak pernah bisa ditanyakan kepada dia. Itu kalau di kampus kalian itu ada nggak cilok kayak gitu? Ada. Pasti terkadang yang perlu hati-hati nih cinlok sama teman kelas. Karena apa? Kadang teman sekelas kalau cinlok tuh mereka ada yang benar-benar tulus, sama ada yang pengen dikerjain tugasnya gitu. Jadi pengen dibantu tugas. Itu yang mana sepil sebenarnya? Ada ya.
Gimana ya? Gimana tuh ya? Tolong ya yang Kok merasa ya bisa dimanfaatin buat ngerjain tugas dulu. Karena emang benefitnya lumayan cukup besar ya. Oke. Membedakannya seperti apa dong kalau kayak gitu? Kalau saya pribadi cukup menghindari antara yang namanya cinlok teman sekelas, karena kalau putus pasti canggung. Oke, karena pasti ketemu ya. Iya. Jadi big no untuk teman sekelas. No. Big yes untuk Aduh. Dosen muda. ya Allah, banget ya. Anak debok sekali ya. Saya cucuk kaget. Gimana ya? Ya udah gak zaman gak sih? Iya. Kayak, umuran gitu kan. Oke, kagum ya karena mereka lebih dewasa juga. Iya. gitu. Ya, cari yang pasti-pasti lah. Manly gitu ya, sisi mature-nya. Sisi mention gitu. Jadinya tuh yang udah. Ada siapa? Dosen siapa yang Oke di sana. Kalau sekarang nih masih belum bertemu, doain mungkin semester akhir ketemu yang Semester muda-muda kedepannya. gitu. Sebenarnya bahasa Indo muda-muda semua, Iya. tapi udah punya istri. Iya, punya anak. Waduh, Bahaya juga nih. udah ya itu kalau udah kayak gitu udah kayak mendingan tidak jangan ini Jangan betul. menjadi Lydia Danira. It's my dream, Mas. Iya makanya jangan. Oke, ini kan kalian tadi ada kita sempat ngobrol-ngobrol sebentar ya, ada pengalaman juga di dunia perpodcastan seperti ini, di Iya. dunia media-media seperti ini gitu. Kalau misalkan kalian sendiri di Air Madura sendiri, pengalamannya apa aja yang kalian dapat di apa ya di skena, mau bilang skena lagi di dunia perbroadcastan seperti ini. Oke, kalau saya sendiri kebetulan saya bergabung di IMTV, itu media kampus, IAIN Madura Television. Di situ saya jadi host gitu. Banyak banget yang saya dapetin di sana, kayak belajar ngomong di depan kamera. Public speaking. Kadang kan orang pikir ngomong depan kamera tuh mudah gitu, padahal bukan main ya, sulit banget. Terus kita juga yang namanya juga IMTV semacam organisasi, jadi juga belajar tentang keorganisasian gitu Oke, sih. Jadi cuma oke. ikut itu. Anda ikut apa, Mbak? Saya kupu-kupu mah. Kuliah pulang, kupu-kupu aja stres apalagi ikut organisasi. Tapi sebenarnya kalau untuk sekarang juga ya kita ngobrol-ngobrol seperti ini ada perbedaan. Aduh, aku jadinya kayak tua banget kalau ngomong di zamanku ya. Enggak setua itu teman-teman. Jadi maksudnya itu kalau untuk sekarang itu medianya tuh banyak sekali. Ada Iya. TikTok, ada Iya. YouTube, ada berbagai macam dan itu benar. otodidak pun itu bisa gitu loh. Bisa. Jadi untuk belajar untuk di depan kamera pun itu bisa melalui diri sendiri Iya, sebenarnya. Cuman mungkin ketika mengikuti organisasi kampus atau media kampus itu jadi semakin diasah di Iya. sana Ya, gitu. benar. Kalau kalian sendiri setelah lulus nih, Mm-mm. planningnya itu akan terjun ke dunia apa? Oke. Saya dulu ya. Jadi sebenarnya kan kalau anak bahasa Indo kan tadris ya, kita bahasanya tadris, pendidikan. Tadris? biasanya itu ikut Kemenak. Oke. pendidikan. Jadi biasanya tuh dicetak menjadi guru. Tapi saya sendiri nggak ada keinginan untuk menjadi guru ya. Oke. Saya sepertinya tersesat di sini. Merasa salah jurusan ya. Jadi saya planning ke depannya mau meneruskan bakat di dunia make up artist. Ya. Oke. Seru sekali ya. Agak sedikit Belok. bukan sedikit ya kayaknya tuh puter balik. Iya, kayaknya nggak ada titik temu, tapi ya udah. Iya, oke. Kalau kamu sendiri? Kalau aku ada satu fun fact, sebenarnya masuk jurusan bahasa Indonesia itu bukan pilihan saya, Oh, Terus? pilihan mama. Pengennya di bahasa Inggris atau ilmu komunikasi. Pengennya di bahasa Inggris ataupun ilmu Iya. komunikasi. Cuman mama nyaraninnya Di bahasa Indonesia. di bahasa Indonesia. Baik, itu kenapa kalau dari mama sendiri kenapa nyaranin di bahasa Indonesia? Soalnya dari SMP sampai SMA jurusan bahasa Inggris kan. Jadinya kayak saya pengen meneruskan bakat saya di passion saya di bahasa Inggris, tapi ternyata ya udahlah kamu jadi guru aja di bahasa Indonesia. Gitu-gitu di keluarga kita belum ada yang jadi guru. Oke. Karena kalau komunikasi di IAIN tuh bukan komunikasi Iya, yang kayak kakak syiar. gitu, tapi lebih ke dakwah. Iya. I see. Jadi Seperti apa perbedaannya berarti ceramah ya? Oh, isinya. Jadi oke. kayak semuanya itu dipersiapkan untuk menjadi ceramah. nanti jadi Pendakwah. pendakwah seperti itu. Kan kalau sampean kan jadi penyiar radio ya gitu. Ada Kalau di sana broadcast, ada sih jurnalis, ada Iya. PR-nya. Iya. Tapi ada juga kan di sana? ada jurusannya? juga, cuma lebih Cuman ke dakwah, jadi ke agama gitu. Oh, I see. Nggak umum seperti itu.
Oke. Tapi seru dong pastinya. Iya. Meskipun nantinya ini semester 3 ya. Belum mengalami nanti ada skripsi. Aduh. Kayak udah mikir skripsi itu kayak udah. Oh jangan lah, aku rasa semester 3 mah jangan mikir ke situ dulu. Akan ada waktunya, akan tiba masanya. Karena aku sendiri 6 tahun kuliah. Wow. 6 tahun. Wow. 6 tahun kali ya, jangan ditiru. Sebelumnya sangat tidak baik ya. Jadi donatur tetap di kampus. Jadi mahasiswa abadi ya. Cukup 6 tahun saja. Enggak, tapi 4 tahun lah kalian ya. Amin. 3,5 Bisa ya? lebih cepat. Bisa Oh 3,5 benar, Bisa lebih 3,5 lah cepat, ya ya. kalau bisa. Amin. Oke. Terus juga pengalamanku dulu ya ketika kuliah itu adalah tidur di kelas. So, itu bukan tidak rahasia sih. bisa dipungkiri lagi. Itu udah pasti karena kan ada kuliah-kuliah. Kalau sistem kuliah di kalian itu ada yang paketan atau seperti apa untuk pengambilan SKS? Kalau SKS itu biasanya kita ngeprogram sendiri. Program sendiri itu Iya. seperti apa? Jadi kayak kita milih mata kuliah apa mau di kelas. Sebenarnya bebas sih. Kita mau misalkan mata kuliah fonologi mau di kelas A, mata kuliah jurnalistik mau di kelas B. Tapi mostly di angkatan kita itu kayak dari semester 1 kalau udah kelas A ya udah kelas A semua. Tapi sometimes ada beberapa anak yang pindah kelas gitu. Kalau kuota kelasnya masih cukup ya monggo pindah gak apa-apa. Jadi kurang lebih kayak SMA aja gitu. Maksudnya per kelas masih kayak kelas. Kadang kan ada perkuliahan yang tiap kelasnya beda orang. Beda orang, Kalau betul. kita satu kelas ya udah ini bakal ketemu ini terus satu semesternya gitu. Tapi bisa milih dong, maksudnya nggak ambil itu juga bisa juga ya. Bisa. Oke. Paling pagi berapa? Jam berapa? Jam 7. Jam 7 itu hari Sabtu ya. Kayak Sabtu lagi. weekend jam 7. Dan dosennya adalah dosen terrajin yang datang jam 6:30 maupun badai Waktu pun itu beliau hujan. datang. Hujan, dosennya udah di dalam kelas, kita belum sampai. Ini mana mahasiswanya? Dan ya ampun Bapak, sampean keren. Kalau dengar kayak gini aku beruntung sudah tidak melewati masa-masa itu. Iya, Jam paling 7 males tuh tuh, jam 7. Paling males. Kayak rempong banget. Jam Apalagi 7, cuma oke. satu makul. Iya. Jadi hari Sabtu tuh dari jam 7 sampai jam 8.41. Berbensin Sudah, naik. sudah. Udah. Balik lagi jam 1 nanti, jam 1 siang. Bayangin. Jarak bensin, waktunya lumayan. duit Iya, makan iya, tuh iya, berapa? iya. Uang bensin Terus lagi kalau saya. misalkan kayak gitu nih pagi berarti kan ada lagi di siang ya. Iya. Terus jeda waktu itu kalian gunakan untuk Pulang. nanti balik lagi gitu. Iya. Seperti Soalnya part time ya. di kampus juga bingung mau ngapain kan. Iya, oke. Kalau kalian sendiri aslinya dari Madura. maksudnya Makassar. nggak terlalu jauh, Tidak. tidak ngekos, tidak apa gitu ya. Kita PP. 5 menit dari kampus. 5 menit dari apaan? Karena aku ngebut. Iya dia langganan kecelakaan. Loh. 2-3 kali dia mau berangkat kampus kecelakaan terus. Ya, jangan dong. Astagfirullah. Berarti manajemen waktunya. Sat gitu. Iya. Oke. Nah, kalau misalkan ini dari SM berarti itu kalau semester 3 itu sudah berapa lama ya kalian menjalani kuliah ya? 2,5 tahun. 2,5 tahun ya. Dari pengalaman di SMA dan juga di kuliah, apa yang enaknya apa dan enggaknya apa? Enggaknya yang kayaknya kangen deh mendingan SMA daripada kuliah. Itu apa? Tapi ada enaknya ya pastinya dong. Ada. Apa coba? Kalau SMA tuh yang dikangenin tuh kayak pertemanannya gitu. Momennya. Ya. Jadi kayak kalau satu nggak ngerjain dicari, ayo kerjain bareng gitu kan. Kalau Iya. dunia kuliah tuh kayak bodo amat sih, kerjain aja, nggak kerjain juga terserah kamu gitu. Terus kalau enaknya di kuliah pakai bajunya Iya, kita bisa bebas, nggak ada tiduran seragam. gitu, nggak ada Iya. seragam. Terus lebih kangen masa SMA sih. Iya, karena ya itu tadi pertemanannya tuh erat banget. Iya. Gitu. Cuma kadang memang kalau sebelum kita ngelewatin semua kadang nggak terasa. Iya. Kalau udah ngelewatin baru kangen kan. Betul. Sekarang belum Belum. gitu ya. Kan masih Jadi, masih di semester 3 ya Iya, kan? jadi masih ya udah gitu aja. Kalau kamu sendiri? Enaknya di SMA itu dulu diayomin sama guru kayak ayo nak kerjain ininya, ini nilai kamu kurang. Tapi kalau di kuliah kayaknya ya udahlah itu urusan masing-masing Iya. pribadi. Kamu yang butuh saya, bukan saya yang butuh kamu Iya gitu. betul sekali ya, itu tepat sekali, terutama nanti ketika skripsi kemudian kita harus mencari di Iya, mana dosennya dosennya tuh berada. kadang sibuk banget. Dosen sulit untuk ditemui. Oke. Nah, kalau mungkin ada pertanyaan terakhir nih ya, Oke. kita nggak bisa terlalu lama-lama. Iya. Di pertanyaan terakhir ini gini,
untuk teman-teman yang mungkin masih di SMA ataupun yang kan ada jeda, ada yang langsung, ada yang tidak langsung kuliah, gap year. betul, ada gap year-nya, mungkin mereka mau kerja dulu atau memang mau mencari jati diri dulu nih, ya kan? Kalau di anak Gen Z kan termasuk kalian ya, mental health kan nomor 1 dan aku pribadi setuju banget ya tentang itu juga. Jadi memang harus ada fasenya sendiri-sendiri, ada phase-nya sendiri-sendiri. Teman-teman yang misalkan kalian yang sudah kuliah, kemudian yang lainnya memang belum kuliah, tidak perlu kayak anak ini udah begini kok aku masih begini, itu sama sekali enggak perlu dipikirin karena memang macem-macem untuk ritme tiap orang itu gitu loh. Dan panjang banget ya. Jadi intinya adalah dari kalian sendiri untuk teman-teman di luar sana nih yang mungkin ada yang masih SMA ataupun yang tadi yang belum tahu nih mau kuliahnya kemana, itu seperti apa, itu ada pesen nggak untuk mereka? Oke. Mungkin buat adik-adik atau teman-teman di sana yang mungkin mengiranya dia umur 20 tahun udah dapat achievement atau pencapaian yang begini, kok aku masih stuck di sini aja. Please jangan jadikan patokan orang itu kayak kok dia udah dapat penghargaan segini aku masih stuck di sini. Kayak setiap orang itu pasti ada masa-masa tersendirinya, juga ada fase kayak kita harus juga, orang itu tuh bisa mencapai di titik tertinggi karena ada effortnya, terus juga karena mereka itu tekadnya juga yang tinggi. Jadi kayak gak usah insecure atau minder karena kok aku di umur yang sama tapi kok pencapaianku masih segini aja. Setiap orang itu pasti ada fase puncak tertingginya masing-masing. Kayak takdir itu pasti ada gitu loh. Kayak trust yourself gitu, dan insecure. Kayak setiap orang juga punya potensi yang berbeda-beda. Kamu tidak bisa menyamakan diri kamu dengan orang lain. Jadi kayak so confident. Confident aja ya. Sama seperti kita mau ke Surabaya. Ke Surabaya kita bisa nempuh tuh pakai jembatan Suramadu sama kapal. Jadi jangan kalian fokus itu orang udah nyampe duluan. Bisa jadi dia lewatnya Suramadu. Mungkin kalian yang belum di situ mungkin naik kapal, tapi nanti juga bakal sampai juga gitu. Jadi gak usah khawatir karena setiap orang tuh punya apa ya? Kalau kata orang Madura, rezeki lah beda tangan Allah. Artinya rezeki semuanya udah ada di tangan Tuhan. Seperti itu. Bagus sekali tadi analoginya ya. Bisa yang dari naik Suramadu ataupun dari kapal. Ini mungkin bahasanya juga bagus-bagus sekali karena kuliahnya juga di bahasa Indonesia ya, di IAIN Madura. Alright, terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir di studio Tribun Jatim Network. Semangat terus kuliahnya. Semoga lancar terus ke depannya. Buat yang di belakang juga, terima kasih banyak sudah datang. Pendukungnya banyak ya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Bye bye.